Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimil Karmila dari Kampus 2 STAI Darul Ihsan, Prodi PAI. Di sini saya akan menceritakan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang dimana dinasti Abbasiyah ini adalah pemimpin kedua setelah Khulafaur Rasyidin. Dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah memberantas dinasti Umayyah, yang dimana dalam memberantas dinasti Umayyah ini yang menjadi pemimpin dari dinasti Abbasiyah ini adalah Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah ini adalah khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Abu Abbas ini dijuluki dengan As-Soffah karena As-Soffah ini artinya pertumpahan darah, karena sesuai dengan yang dia lakukan, yaitu memberantas Umayyah. Maka dari itu Abu Abbas ini dijuluki dengan As-Soffah. Dinasti Abbasiyah bisa menjatuhkan dinasti Umayyah karena ada beberapa faktor. Diantaranya adalah pertama, propaganda Abbasiyah terhadap Umayyah, yang dimana ini tuh terjadi oleh salah satu pengikut Abbasiyah yang menyamar jadi penduduk. Setelah itu dia menyebarkan bahwa yang lebih berhak memimpin agama Islam itu adalah dinasti Abbasiyah, bukan dinasti Umayyah, karena dinasti Abbasiyah ini hubungannya lebih dekat dengan Rasulullah daripada dinasti Umayyah, karena dinasti Abbasiyah ini saudara dengan Rasulullah dari paman Rasulullah. Kalau dinasti Umayyah itu adalah turunan Rasulullah. Setelah menyebarluaskan berita tersebut, warga-warga yang lainnya merasa itu adalah fakta yang benar. Maka dari itu warga tersebut menjadi kurang respek kepada Bani Umayyah. Yang kedua faktornya adalah perbedaan perlakuan antara warga Arab dan non-Arab. Jadi pada dinasti Umayyah itu orang-orang dari pemerintahannya itu pada orang warga Arab menjadi kurang karena mereka lebih menonjolkan perlakuan baiknya kepada warga non-Arab. Maka dari itu warga tersebut merasa tidak diadili. Nah, dinasti Abbasiyah ini disebut dengan The Golden of Islam, yang artinya masa keemasan Islam, karena di situ terjadi pertama memindahkannya ibu kota ke Baghdad, dan yang kedua adalah membangun perpustakaan yang disebut Baitul Hikmah di Baghdad. Dari membangunnya perpustakaan di Baghdad tersebut lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Satunya adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini merupakan ilmuwan yang mengembangkan dalam bidang matematika dan astronomi. Terus ada juga Ibnu Sina, yang mana beliau mengembangkan ilmunya dalam bidang kedokteran. Dan yang ketiga ada Jabir bin Hayyan, yang dimana beliau mengembangkan ilmunya dalam bidang kimia. Dan yang terakhir 4 imam kita, mereka mengembangkan ilmunya dalam bidang fikih. Dari dinasti Abbasiyah menjadi masa keemasan Islam itu tidak luput dari orang-orang yang berjuang dalam kepemimpinan dinasti Abbasiyah, yang dimana sebenarnya orang-orang tersebut banyak sekali, akan tetapi orang-orang intinya cuma beberapa. Nah, kita akan menyebutkan orang-orang inti dalam masa keemasan Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffah, yang tadi sudah disebutkan bahwa Abu Abbas As-Soffah ini adalah orang yang menjatuhkan dinasti Umayyah. Kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur, yang dimana Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah khalifah kedua. Beliau menjadi khalifah dari tahun 754 sampai 775 Masehi.
jasa beliau ini adalah memindahkan ibu kota ke Baghdad. Terus yang ketiga ada Harun ar-Rasyid. Nah, beliau adalah khalifah kelima. Nah, beliau menjadi khalifah itu dari tahun 786 sampai 809 Masehi, yang dimana jasa beliau pada dinasti Abbasiyah ini adalah memperkuat sistem pertahanan seperti kemiliteran. Terus yang terakhir ada Abdullah al-Ma'mun, yang mana beliau adalah khalifah ketujuh dari tahun 813 sampai 833. Jasa beliau pada dinasti Abbasiyah ini adalah mendirikan perpustakaan atau Baitul Hikmah di kota Baghdad. Setelah meninggal orang-orang yang berjuang dalam pemimpinan dinasti Abbasiyah ini, kesini khalifah-khalifahnya itu tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, khalifah-khalifah itu menyalahgunakan dengan cara mementingkan diri sendiri daripada warga dan pemerintah. Maka dari itu, sistem pertahanan dan kekuatan dari Abbasiyah ini menjadi turun, sehingga orang-orang yang ingin menghancurkan Abbasiyah ini menjadi mudah. Dinasti Abbasiyah ini runtuh atau jatuh yang disebabkan dengan serangan Mongol atau invasi Mongol, yang dimana invasi Mongol itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan ini adalah saudara dari Mongkehan. Nah, yang dimana Mongkehan ini adalah seorang kaisar di Mongol. Nah, tujuan dari meruntuhkan atau menjatuhkan dinasti Abbasiyah ini adalah untuk memperluas kekuasaan ke wilayah barat. Akan tetapi sebenarnya sebelum Baghdad itu ada kota-kota yang masih pro Abbasiyah dihancurkan oleh Mongol, tetapi karena sistem pertahanan mereka menjadi berkurang dan melemah, maka dari itu invasi Mongol ini menjadi cukup mudah sehingga bisa menembus ke kota Baghdad itu. Jadi yang intinya adalah, pertama, yang memimpin Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Khulafaur Rasyidin atau sahabat Nabi yang 4. Yang ketiga adalah dinasti Umayyah, dan yang keempat adalah dinasti Abbasiyah. Dari cerita dinasti Abbasiyah ini ada yang lebih menarik, yaitu dinasti Umayyah II. Nah, dinasti Umayyah II itu dipimpin oleh seorang pangeran dari keturunan dinasti Umayyah I yang dijatuhkan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, pangeran ini adalah orang yang selamat dari pemberantasannya dinasti Abbasiyah terhadap dinasti Umayyah. Pangeran ini setelah berhasil lolos dari peperangan itu, beliau pergi ke Spanyol. Terus beliau berjuang untuk membentuk suatu pemerintahan yang adil, karena dinasti Abbasiyah itu kan sebelumnya khalifah-khalifahnya itu kan tidak adil ya, tidak bertanggung jawab. Maka dari itu pangeran dari Umayyah I ini ingin menegakkan keadilan, maka dari itu membangunlah dinasti Umayyah II. Meskipun emang dinasti ini tidak terlalu dianggap ya, karena dianggap kecil gitu. Dan yang paling menariknya adalah dinasti Umayyah II ini tidak ada campur tangannya dalam invasi Mongol, karena beliau ini adalah orang yang sudah merelakan, meskipun memang sebenarnya sebelumnya itu beliau pernah merencanakan dan pernah melakukan percobaan balas dendam kepada Abbasiyah, akan tetapi tidak berhasil. Nah, dari situ Umayyah II tidak terus mencoba meruntuhkan Abbasiyah,
sebaliknya adalah merelakannya saja, karena beliau ini lebih berpikir kepada cara agar pemerintahannya ini lebih berkembang dan maju. Karena seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa dinasti Umayyah II ini adalah pemerintahan yang kecil, bukan yang besar. Jadi beliau ini tidak terlalu mementingkan balas dendam kepada Abbasiyah, akan tetapi yaitu lebih berpikir untuk bisa memajukan dan mengembangkan pemerintahan dinasti Umayyah II. Jadi hikmah dari cerita ini adalah meskipun orang-orang jahat kepada diri kita, maka kita itu tidak diharuskan untuk membalas dendam, karena pembalasan itu pasti ada waktunya, meskipun memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton dan mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.